Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Putri Harunisa dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penjelasan hadis Islam, iman dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang akan kita bahas diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau diberi gelar dengan Al-Faruq. Umar dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara sahabat yang termasuk penghuni surga. Rasulullah pernah diperlihatkan surga dan beliau melihat di dalamnya ada bidadari. Ketika Rasulullah bertanya, "Punya siapa istana ini?" Malaikat berkata, "Miliknya Umar." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memalingkan pandangannya dan ketika disampaikan kepada Umar, Umar berkata, "Apakah aku cemburu kepadamu ya Rasulullah?" Umar bin Khattab sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah kami sholat terang-terangan, melainkan telah masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Umar bin Khattab yang mana syaitan sendiri takut kepada beliau, sebagaimana persaksian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Adapun Umar radhiyallahu anhu, beliau berhijrah dengan terang-terangan, sehingga beliau benar-benar digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Islam dan ini termasuk di antara istijabah, yaitu pengabulan doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berkata dalam doanya, "Ya Allah, berikan kejayaan dan kemuliaan kepada agama Islam dengan salah satu di antara dua Umar yang paling Engkau cintai." Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Berikut hadis yang beliau riwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulu syadidu bayadits sayabi syadidu sawadis sya'ari la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wadonga kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad ahbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus sholata wa tu'tiyas zakata wa tusawma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa'ahbirni anil imani. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta qala fa'ahbirni anil ihsani. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'ahbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'ili. Qala fa'ahbirni ngan amaritiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antara hufatal hurata alata ri'a asyai yatatawalawna fil bunyani. Qala summan tolako falabistu maliya summa qala li ya Umar
atadri manisa ilu kulso Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Riwayah Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Umar pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan yang selanjutnya mengenai Islam. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang Islam yang artinya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar." Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa yang membangun dan mengkokohkan bagi ibrat suatu bangunan yang harus ditopang dengan tiang, maka rukun Islamlah tiangnya, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Pergi haji bila mampu. Itulah yang menjadi dasar Islam agar terciptanya kedamaian bagi para penganut agama Islam tersebut, karena Islam adalah penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Yang selanjutnya adalah iman. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang iman, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Lalu ia berkata, "Engkau benar."
Dalam hadis tersebut, seorang dinyatakan iman atau percaya kepada Allah setelah mengimani rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadarnya. Maksud dari adanya rukun iman yang menjadi keiman yang terdapat di dalam diri seseorang muslim, bahwa muslim itu harus mengimani rukun iman yang keenam ini dan harus mengerti apa yang menjadikan seorang beriman, yaitu 6 rukun Islam ini. Bagai rukun Islam adalah tiangnya, sedangkan rukun iman adalah bangunan sama-sama memperkokoh keteguhan iman. Tetapi iman akan terwujud jika dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah sejatinya iman. Dengan itu, seorang muslim akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang terakhir adalah ihsan. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang ihsan. Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ihsan adalah segala ibadah kepada Allah yang dilakukan semata-mata ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan setiap apa yang bernilai ibadah maka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah ruah. Dan Nabi pula menasihati setiap umatnya untuk selalu beribadah seakan-akan muslim tersebut melihat Allah. Dan walaupun muslim tersebut tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat hambanya. Baik dan buruknya perbuatan akan selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat hambanya. Jika Allah selalu diingat di hati setiap muslim, maka Allah akan selalu mempermudah segala sesuatu masalah yang menghadang setiap hambanya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Islam, iman, dan ihsan menjadikan sumber yang kuat agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menjelaskan bahwasanya hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Iman menjelaskan bahwa mempercayai Allah serta percaya akan utusan-utusannya dan meyakininya. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.